muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wa amadana bi ulumihi amin. Wa rahmanul qudusul baisul muqtadi rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi rahmatika la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qalam lan ngadamel Allah ing qalam wa huwa lan utawi ya qalamun iku pena min nurin saking cahaya tulu utawi dawane iya qalam kama bainas samai kaya barang bainas samai kang tetep ing dalam antarane langit wal ardi lan bumi. Wa an Ibni Abbas lan saking Ibni Abbas annahu qala satuhune nabi qala ngadau iya nabi awwalu ma khalaqa utawi leuwih kang awal-awale ma barang khalaqa kang den ciptaaken Allah sapa Allah taala al qalamu iku qalam. Summa qala lahu maka ngandika Allah lahu kedua ya qalam uktub nulis sira qalam maka ngucap ya qalam ma aktubu ing opo aktubu inulis ingsun qala ngucap ya Allah makana ma ing barang kana ma ing perkara kana kang ono wa malan barang huwa utawi iya maka inun iku kang ana ila yaumil kiamati maring dina kiamat min amalin saking amal au ajalin atawa ajal au rizkin atawa rizki au syarrin atawa kaalaan fajaro maka berjalan al qalamu apa qalam mimma saking barang huwa utawi iya maka inun iku kang ana ila yaumil kiamati maring dina kiamat. Waruwiyalan dan riwayataken Mujahidun sopo Imam Mujahid al hadisa ing hadis awalu utawi kang awal ma barang holako kang wis nyiptaaken Allah sopo Allah taala al qalamu iku qalam utawi kang leuwih awal pang awal-awale ma barang holako kang nyiptaaken Allah sopo Allah taala al qalamu iku qalam pakola maka ngucap uktub pakola maka ngucap ya Allah uktub nulis sira al muqaddaro ing barang kang den pasti pakataba maka nulis iya kolam ma ing perkara wa utawi iya maka inun iku kang ana ila yaumil kiamati maring dina kiamatu annama yajrilan satuhune ma barang yajri kang berjalan iya ma finasi ing dalam manusia ala amrin iku tetep ing atase perkara qad farago kang teman-teman wis farago kosong minhu saking iya balik domirna leungit minu saking iya ma wa dzalika lan utawi iya hadis wa utawi iya dzalik al muradu iku kang den pakarpaken biqaulihi kalawan ucapane musannif rahimallahu taala muga ngarahmatan Allah sapa Allah taala wa amara humalan marentah ya Allah huma ing iya kolam lan lauh ayak tuba ing yentah nulis karone iya lauh lan kolam a'mala ing piro-piro a'malal ibadi ing piro-piro amal hamba. Qala ta'ala ngadau sapa Allah ta'ala ana utawi ingsun kulla syai'in ing saban-saban syai'in perkara khalaqnahu ngadamel ingsun ing syai' biqadrin iku tetep kalawan kapastian inna tegese inna setune ingsun kullu syai'in saban-saban sawiji minal asyai saking piro-piro perkara al makhluqati kang den damel sogiriha cilike iya syai' iya asya wa kabiriha lan gedene iya syai' khalaqnahu iku nyiptaaken ingsun ing iya syai' biqadri kalawan saukuran wa qadain lan katangtuan wa hukmin lan biqadrin kalawan katangtuan wa biqadrin kalawan kapastian wa qadain lan katangtuan katetepan wa hukmin lan hukum wa qiyasin lan qiyas madbut wa kismah bagian mahmudatin kang den batesi wa kuwatin lan kakuatan baligotin kang nepi wa tadbirin lan ka putusan
muhakkamin kang den hukuman fi waktin ing dalam waktu maklumin ing dalam waktu kang den tangtuaken wa makaninan kalawan barang wa makaninan kalawan panggonan mahdudin kang den batesi maktubin kang den tulis dalika mengkono madkur fil lauhi ing dalam loh qabla wukuihi ing dalam sadurunge wukuihi tumibane syai wa qala ta'ala lan ganika sapa Allah taala wa kullu sogirinan utawi saban-saban sogiring kang kelcik kang cilik wa kabirin lan kang gede mustatorro iku kang den tulis ae wa kullu sogirin tegese wa kullu sogirinan utawi saban-saban sogirin kang cilik wa kabirinan gede minal khalqi saking makhluk wa a'malihim lan piro-piro amale ya khalqi wa ajalihim lan piro-piro ajale ya khalqi maktubun iku kang den tulis fil lauhi ing dalam loh fil lauhil mahfudhi ing dalam loh mahfud minasyaitoni saking gangguan setan wa minaz ziyadati lan saking panambah fihi ing dalam ya loh wa nusoni lan kurang warwiyalan dan riwayatakan anna sallallahu alaihi wasallam annahu sallallahu alaihi wasallam setuhune nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngandika iya nabi kataballahu wisnu nulis Allah sapa Allah maqadirul khalaiki ing piro-piro qadar piro-piro makhluk kuluha sakebehe makhluk qabla ayah luka ing dalam sadurunge ayah luka nulis nyiptaaken as-samawati ing piro-piro langit wal ardi lan bumi bi khamsina alfi amin kalawan 50.000 tahun wa qala lan ngucap sallallahu alaihi wasallam sapa nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu iku ora iman abdun sapa hamba hatta yu'minu sehingga yu'minu iman bi arba'atin kalawan papat perkara ya syahadu alla ilaha illallah nyakseni setuhune Allah ilaha illallah orang nono pangeran kang hak den sembah iku maujud ilallah angin Allah wa anni lan yaksani anni setuhune ingsun rasulullahi iku utusan Allah ba'atsani ngutus ya Allah ing ingsun bil haqqi kalawan hak wa yu'minu lan iman ya uang bil ba'si kalawan den bangkitaken saking kubur ba'dal mauti ing dalam sause maut wa yu'minu lan iman bil qadari kalawan katang Tuhan wa khairi baguse iya qadar wa syarrihi lan alane iya qadar fa ta'atu maka utawi taat hiya wa hiyalan utawi iya taat ma iku barang yusabu kang den ganjar bihi kalawan iya ma bi qadaillahi kalawan qada Allah taala wa qadrihi wa qadarihi lan katang tuane Allah taala fil azali ing dalam zaman azali ail kidami tegese zaman kang wis dingin wa iradatihi lan kalawan kersane Allah wa amrihi lan perintahe Allah wa ridaihi lan ridone Allah wa mahabbatihi lan demene Allah wa taufiqihi lan taufike Allah wa takhliqihi lan dadamelane ya Allah qala ba'duhum ngucap ba'duhum sapa sapalihe ulama al qada utawi qada iradatuhi iku pangersane Allah al azaliyah tukang bangsa azali al muta'alliqah tukang cumantel bil asya'i kalawan piro-piro asya kalawan piro-piro perkara alama hiya ing atase ma barang hiya utawi ya asya alaihi ing atase ima wal qadrulan utawi kakuwalan utawi kudrat ijaduhu iku ana onone atau ngayaaken Allah iyahu ing endi asya alama yutobiku ing atase barang yutobiku kang tuka dulu ing atase barang yutobiku kang netepaken ing ma kang ngamutobikeun iya ma gitu al ilma ing ilmu fal qadau maka utawi qada bimanzilatil asasi kalawan panggonane pondasi wal qadar lan utawi qadar bimanzilatil binai kala iku tetep kalawan panggonane ngadegaken wal qada ulan utawi qada bimanzilati alatin kalawan iku tetep kalawan panggonane alat al kaili alat timbang ya neraca wal qadarulan utawi qadar bimanzilatil kaili iku tetep kalawan panggonane kail tadi teh alat timbang wal qada ulan utawi qada bimanzilati iku tetep kalawan panggonane barang uida kang den cawisaken iya ma
al-libasi kedue make wal qadar lan utawi qadar bimanzilatil libasi kalawan panggonane make wal qada lan utawi qada bimanzilati taswir kalawan panggonane taswir ngagambar an niqasi wong kang ngalukis an niqasi surati wong kang ngalukis ing gambar fi dzihnihi ing dalam atine iya nuqos wal qadarulan utawi qadar bimanzilati rasmuha kalawan iku tetep kalawan panggonane tulisane iya surah. Rada lalir iya penjelasanna jadi kudu diperhatikan. Kemana si Dadan? Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kalam atau pena, kolam, bukan kalam ya. Kalau kalam pakai kaf, kalam omongan, lamun kolam pena pakai kof. Yaitu kolam dari apa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dari cahaya. Panjangnya itu seperti kolam itu seperti jarak antara langit dan bumi. Nah, dari Ibnu Abbas beliau berkata, yang pertama Allah ciptakan adalah kolam. Gitu kan. Kemudian Allah berfirman padanya, kira-kira jawab karena kolam, gitu kan. Kira-kira artinya tulislah, uktub, tulislah. Lalu kolam berkata, apa yang harus saya tulis? Terus Allah berfirman, apa yang ada dan apa yang ada, apa yang ada dan apa yang ada hingga hari kiamat. Jadi segala sesuatu yang ditulis oleh kolam itu seluruhnya dari A sampai Z, dari pertama diciptakannya alam sampai berakhirnya alam, itu sudah ditulis sama kolam. Jadi ditulis, kolam itu yang menulis. Jadi ketetapan, ibarat kata pena itu adalah yang menuliskan baik buruknya kita, kapan kita meninggal, kapan kita dilahirkan, kapan kita menikah, dengan siapa kita menikah, di mana kita mati, berapa rizki kita, gitu. Setiap hari kita makan apa, gitu. Itu sudah dituliskan. Nah, itu yang menuliskannya kolam. Jadi dari A sampai Z, dari adanya bumi alam ini sampai berakhirnya alam, nah itu yang ditulis sama kolam. Salah satunya dari A sampai Z ketika ditulis oleh kolam dari permulaan adanya alam ini sampai berakhirnya alam, salah satunya adalah perbuatan manusia, baik buruknya, ajal manusia, kapan matinya, kapan dilahirkannya, kapan ditiupkan ruhnya di dalam rahim. Makanya ketika ruh pertama kali ditiupkan itu kira-kira 4 bulanan, kan suka ada selamatan 4 bulanan. Itu untuk apa? Biasanya isinya adalah doa untuk meminta kepada Allah agar ketika ruh si jabang bayi ini ditiupkan mendapatkan ajal dengan umur yang panjang, mendapatkan rizki dengan harta yang halal, barokah dan banyak, mendapatkan jodoh yang baik. Biasanya doanya seperti itu. Nah, kemudian rizki atau keburukan. Nah, kolam ini menulis terhadap apa yang ada hingga hari kiamat. Tulis sama kolam hari kiamat, kejadiannya hari Jumat tanggal sekian. Kita sudah tahu kalau hari Jumat itu pasti akan terjadi kiamat. Cuman entah Jumatnya Jumat yang mana, tanggal berapa, jam berapa. Itu kolam. Kalau pengen tahu tanya sama kolam, silahkan ngintip ke sana. Gitu. Nah, kemudian Imam Mujahid telah meriwayatkan sebuah hadis yang pertama. Jadi gini, kata Imam Mujahid, riwayatnya dalam sebuah hadis dikatakan bahwa yang pertama Allah ciptakan itu adalah kolam. Ia menulis apa yang ada hingga hari kiamat dan semua apa yang akan terjadi pada manusia atas suatu perkara benar-benar telah ditetapkan darinya. Jadi ini kolam ini adalah perintah Allah langsung. Kalau kata kita mah sekretaris itu. Ya.
Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadrin ay inna kulla syai'in minal asya'il makhluqa sagiriha wa kabiriha khalaqnahu biqadarin wa qada'in wa hukmin wa qiyasin wa madbutin wa kismatin mahdudatin wa quwwatin balighatin wa tadbirin muhakkamin fi waqtin ma'lum. Itu. Gitu. Jadi semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di dalam sama kolam ini Allah menciptakan apa yang ada dari awal sampai hari kiamat, dan semua yang akan terjadi pada manusia atas suatu perkara benar-benar telah ditetapkan, ditulis sama kolam. Kalau kita besok harus kecelakaan, ya berarti sama kolam ditulisnya itu kecelakaan. Cuman harus diketahui bahwa takdir itu terbagi dua, ada takdir mubrom, ada takdir mu'allaq. Takdir mubrom itu sudah ditetapkan tuh sama kolam itu, mana kayak kematian. Gitu. Takdir mu'allaq, nah, takdir yang bisa berubah. Nah, mana contohnya? Orang bodoh bisa jadi pinter karena belajar. Ya, sudah ditakdirkan. Nah, kalau takdir mubrom sudah ditetapkan, ketetapannya kalau dia dari sananya cewek tidak bisa berubah jadi cowok. Namanya melanggar takdir. Itu. Kalau dia di sana ditetapkannya sudah berkelamin laki-laki, gendernya dirubah menjadi gender kelamin perempuan, tidak bisa. Sekalipun bisa, tapi tetap dalemannya tetap onderdil dalamnya itu onderdil laki-laki, tidak bisa bakal hamil. Sekalipun misalkannya melakukan operasi plastik. Karena itu takdir mubrom, tidak bisa dirubah-rubah. Baik kecil, baik besar, udah ketentuan Allah. Hukumnya juga sudah ditulis sama kolam, jadi hati-hati. Tidak boleh merubah segala sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Tidak bisa. Tapi kalau takdir mu'allaq masih bisa. Gitu. Takdir mu'allaq bisa berubah dengan apa? Dengan doa. Loh katanya itu kalau misalkannya mati sama Allah sudah ditetapkan umur sekian, loh kok tiba-tiba bisa nambah? Gini, mati memang tidak bisa ditetapkan. Umur memang bisa bertambah. Tetapi kedatangan kematian yang disebut dengan ajal, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Jadi kita masih bisa nambah umur, tapi kalau waktu kematian atau ajal itu tidak bisa dimajukan atau tidak bisa tidak bisa dipundurkan. Lah kalau umur bisa bertambah, ajal yang tidak bisa bertambah. Maka panjangkan umurnya. Bagaimana dengan caranya umur? Banyak silaturahim. Tapi sekarang malah lagi COVID-19 tidak bisa silaturahim, cukup pakai internet, cukup pakai telekonferensi. Nah ini yang dimaksud dengan perkataannya musonnib. Mana omongannya musonnib? Omongannya musonib atau pengarang kitab, Allah juga telah memerintahkan keduanya yakni kolam dan lauhil mahfud untuk menulis perbuatan-perbuatan para hambanya. Jadi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pernah bersabda, pernah berfirman di dalam Al-Qur'an, kira-kira terjemahannya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran, kira-kira begitu ininya. Nah, mana qala ta'ala inna kulli syai'in khalaqnahu biqadarin ay inna kulli syai'in minal asya'il makhluqati saghiriha wa kabiriha khalaqnahu biqadarin wa qada'in wa hukmin wa qiyasin madbutin wa qismatin mahdudatin. Yang tadi encan kadinya berarti salah baca Quran. Nah, maksudnya dari ayat Allah tadi itu, sesungguhnya Allah, kami di situ itu ingsun agung, mananya nahnu itu di situ nahnunya nahnu untuk ditunjukkan kepada Allah gitu. Sesungguhnya kami kata Allah menciptakan segala sesuatu yang berupa apa-apa yang diciptakan yang kecil dan yang besar. Kami telah kata Allah menciptakannya dengan qada dan qadar. Sudah ditentukan sama Allah, sudah ditentukan pula hukumnya, pengaturannya,
juga telah ditentukan nasib yang telah ditetapkannya, kekuatannya, terus pengetahuannya sempurna atau tidak, kemudian tempat yang ditentukannya di mana. Nah, semuanya itu telah ditetapkan di Lauhil Mahfuz. Misalkannya Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan si Dadan. Nah, Dadan itu sebelum diciptakan oleh Allah diturunkan ke bumi, Dadan itu telah ditetapkan dulu di dalam Lauhil Mahfuz dan ditulis sama kolam bahwa nanti si roh Fulan ini bernama Dadan. Binnya bin ini. Bapaknya ini, ibunya ini, rizkinya per hari segini, dilahirkan di sini, mati di sini, istrinya namanya ini, anaknya namanya ini, cucunya namanya ini. Nah, takdir mubrom itu maksudnya. Jadi kita ini tidak bisa memilih bakal siapa ibu bapak kita dan anak cucu kita, siapa nanti, itu urusan Allah. Karena sudah ditetapkan oleh Allah. Besok kita jadi orang kaya atau orang miskin, itu juga urusan Allah, tapi masih bisa pinta kalau hal itu, ya Allah jadikanlah saya orang kaya. Gitu. Nah, itu masih bisa dipinta. Tetapi kalau kondisinya misalkannya Dadan jadi anak presiden sekian, itu sudah ditetapkan, bukan urusan Dadan, bukan Dadan yang meminta kepada Allah, ya Allah saya pengen jadi anaknya Jokowi, tidak bisa. Itu sudah ditetapkan oleh Allah. Begitu pula ketika Dadan jatuh cinta kepada sesama laki-laki, wah gawat itu, enggak dan bohong-bohong. Begitu pula ketika Dadan jatuh cinta sama Jahwa. Dadan itu tidak pernah meminta kepada Allah, ya Allah jadikanlah saya cinta terhadap Zahwa. Enggak bisa. Tiba-tiba langsung ser aja ada hati itu. Sekalipun makin ditolak, makin berontak. Nah, itu perasaan seperti itu tidak pernah kita pinta, gitu kan. Nah, apalagi misalkannya yang sudah ditetapkan oleh Allah dan tidak bisa dipungkiri. Mana? Misalkannya kita punya gigi togos. Emang kita pernah minta sama Allah, ya Allah gigi saya nanti ditogosin aja. Enggak bisa. Udah ditetapkannya seperti itu, cuman memang ada sebab-sebab musababnya, misalkannya kelamaan ngedot atau kelamaan ngemut jempol misalkannya. Nah, kemudian ada misalkannya orang yang bilang begini, pakai behel sama aja merubah takdir Allah, karena kita telah ditakdirkan oleh Allah giginya togos. Nah, ini salah kaprah juga. Jadi begini ya, misalkannya orang dilahirkan sama Allah Subhanahu wa taala bibirnya sumbing, kemudian dioperasi, disebut merubah takdir Allah karena dioperasi biar bibirnya nggak sumbing. Salah kaprah itu juga. Jadi segala sesuatu yang disebut dengan merubah takdir Allah itu tuh kayak yang begini, kita dilahirkan sudah jadi perempuan, loh kok kita pengen jadi laki-laki, dioperasi biar punya burung, dioperasi suntik hormon biar tumbuh janggut, biar tumbuh kumis. Nah, itu tuh yang merubah kodrat. Padahal kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi perempuan. Lalu bagaimana kondisinya kalau misalkannya kita giginya togos ke depan, gitu kan? Udah gitu dipakein behel atau dioperasi, dikikir giginya dipotong. Itu termasuk kepada merubah kodrat enggak? Enggak. Kenapa? Lah kalau misalkannya kita kesusahan karena punya gigi ke depan togos kumarek ngegelna. Kita mau menggigit segala sesuatu aja susah. Ya kan? Lah kalau susah menggigit, makan aja susah. Asupan gizi kurang, yang ada sakit, otomatis kita tidak bisa sekolah, tidak bisa beribadah. Nah itu mah harus, nggak bisa disebut merubah kodrat. Lah karena gigi togos, tiba-tiba kelamaan nih gigi togos nih, katanya gigi togos ini takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala, kagak usah dibehelin, kagak usah dioperasi, udah begini aja, ini takdir dari Allah, goblok gitu. Ternyata dia kelamaan ngejomblo, tidak ada sampai tua, tidak ada yang mau sama dia karena gigi togosnya itu. Tuh kenapa harus mending dioperasi biar segera dapat jodoh, biar cakepan dikit.
Lah kalau misalkannya kondisinya dia menderita, kesepian, nggak punya jodoh, nggak punya suami atau nggak punya istri, mau bagaimana? Kecuali kalau suami atau istrinya atau pasangannya mau menerima dia apa adanya, beda gitu. Nah, tapi ya ini ada yang harus diketahui. Dulu Syekh Arsad, pendiri Malnu, tahun 1916, pinter, disebut hafal Fathul Mu'in. Fathul Mu'in teh sarahnya aja cuma 2 jilid. Fathul Mu'in mah 1 kitab ding, syarahnya I'anatul Thalibin 2 jilid. Saking pinternya, saking gantengnya, tiap ada orang yang lewat, perempuan pengen minta dinikahin, akhirnya dia minta buta kepada Allah supaya ada tiap orang yang ngelihatnya nggak demen, khususnya perempuan. Tapi biar kata buta, begitu masuk ke pengajian dia tinggal nanya begini, dak kamari urang hancana di mana ngaji, sampai mana kemarin ngaji, sampai halaman ini, baris ini, sampai sini. Oh sampai situ, diterusin langsung hafal. Lain deh itu mah. Itu mah udah makomnya makom wali. Lah kita, kalau kita kondisinya misalkannya buta, gitu kan, emang geus takdir Allah tuh kudu dioperasi, salah. Kalau misalkannya kita buta terus kondisinya masih bisa diperbaiki secara kedokteran, perbaikilah biar kita bisa melihat. Dengan cara apa? Operasi, misalkannya operasi cangkok mata dan lain sebagainya. Karena apa? Karena dengan penuhnya panca indera, sempurnanya panca indera, siapa tahu bisa menjadi wasilah kita untuk beribadah dan mencari nafkah. Mencari nafkah juga itu kondisinya adalah sebuah ibadah. Karena apa? Yang kita nafkahi adalah anak istri. Lah anak kita itu kondisinya lagi mondok, pek geura lamun buta, umah rek neangan duitna, anak teka paraban, pamajikan teka paraban, nu aya dosa, padahal urang nyaho bahwa mata ini masih bisa diperbaiki. Gitu. Nah, ngaranna ge kasab. Kita mah masih harus terus melakukan kasab. Jadi yang tidak bisa dirubah itu yang sudah mubrom itu. Tidak bisa dipilih ibunya siapa, bapaknya siapa, tidak bisa. Tidak bisa dirubah jadi laki-laki kepada perempuan. Itu menyalahi kodrat. Gitu. Nah, ya. Jadi harus bisa dipisahkan. Harus bisa dibedakan. Gitu. Leungit tadi sampai mana rok? Nah. Kemudian segala sesuatu yang kecil dan segala sesuatu yang besar yang berupa makhluk, berupa perbuatan, berupa ajal. Nah, itu semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz. Jadi makhluk ini bentuknya tinggi semampai, makhluk ini sama Allah telah ditetapkan, misalkannya jadi kera, yang ini jadi manusia, itu sudah ditetapkan semuanya. Manusia jumlahnya nanti tahun segini ada segini, nanti ini makhluk ini, binatang ini jumlahnya segini, itu sudah ditetapkan. Kita itu udah urusan Allah itu. Ajal, datangnya ajal, kematian, itu pun sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz yang nulisnya kolam. Nah, setan pun juga adanya setan ini tugasnya ini, setan ini tugasnya ini, setan ini tugasnya ini. Karena di dalam kitab masih karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, setan itu banyak jenisnya dan tiap-tiap jenis punya tugas masing-masing untuk godana. Setan anu si A tugasnya ada di mata, biar kalau misalkan yang ngaji tunduh. Gitu. Setan anu tugasnya menggoda dalam sholat, biar ketika sholat Allahu Akbar, lupa jam tadi ditaruh di mana ya. Lah biasanya begitu. Segala sesuatu yang tidak ingat pas sholat. Nah, itu sudah ada tugasnya itu. Nah, ditambah dan dikuranginya jumlah setan juga itu urusan Allah, sudah ditulis di Lauhil Mahfuz.
Nah, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala kataballahu maqadiral khalaiqi kulliha qabla ayyakhluqas samawati wal ardi bi khamsina alfa amin. Jadi diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah menetapkan ketentuan-ketentuan para makhluk kesemuanya itu 500 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Jadi ketetapannya dulu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 500 tahun kemudian baru Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, jadi kita itu hidup sesuai dengan protap, sesuai dengan ketetapan gitu. Keluar dari ketetapan namanya menyalahi kodrat. Ya itu tadi itu laki-laki hayang jadi perempuan. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga pernah bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu 'abdun hatta yu'mina bi arba'ati yashhadu an la ilaha illallah wa inni rasulillah ba'atsani bil haqqi yu'minu bil ba'si ba'dal mauti wa yu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak disebut beriman seorang hamba hingga ia beriman terhadap 4 perkara. Bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengutusnya itu adalah Allah, dengan hak beriman terhadap ba'as, yaitu kebangkitan internasional setelah kematian, bangkit dari kubur, kebangkitan kubur internasional, dan beriman terhadap qada dan qadar, semuanya baik dan buruknya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada hamba yang tidak percaya terhadap 4 komponen tadi, 4 hal tadi, nah, maka hamba-hamba Allah tersebut tidak akan disebut sebagai hamba yang beriman. Nah, taat, apa sih taat itu? Taat itu yaitu sesuatu yang diberikan pahala oleh Allah apabila kita mengerjakannya. Itu taat. Gitu. Nah, kemudian ketaatan itu sesuatu yang diberikan pahala, apa aja bentuknya, qada dan qadar, kita taat kepada qada dan qadar, percaya kepada qada dan qadar, iman kepada qada dan qadar, taat urang mah ulah ngarasula. Ya Allah, sudah ditetapkan kita ini sama Allah, misalkannya sudah ditulis 500 tahun sebelumnya bahwa kita ini harus menjadi orang Indonesia. Setelah menjadi orang Indonesia, lahir di Indonesia, orang tuanya si ini, bapaknya si A, ibunya si B. Kalah ka ngomong kieu ipat, ya Allah, kenapa saya diciptakan jadi orang Indonesia kieu da deuleu poek kulitna deuleu jagoreng, batur mah kulitna bodas beureum nyaho kunaon deui aing boga emak ku goreng-goreng teuing, boga bapak ku goreng-goreng teuing, coga bapak aing sahrukan. Ibu aing menlin mondru, meureun geulis aing lahirna, nggak bisa. Orang harus tarima itu, kudu disyukuran. Nggak bisa begitu, Pat. Itu sudah ditetapkan oleh Allah. Kudu syukur. Karena apa? Dengekeun orang luar negeri mah hayangeun ke orang Indonesia, karena cenah ge orang Indonesia mah eksotis kulitna. Ai urang geus dibere eksotis hayang putih. Gitu. Eta orang-orang putih oge hayang hideung, hayang semu coklat udang urang kieu lah. Hayang nan ngaranna hayang jadi jiga sawo matang. Eksotis cenah ge bagus, mangkana nada jeung nadi ulah aing merokrek meuli krim pemutih wajah. Nu dikriman beungeutna doang. Giliran kaluar poho beheungna teu dikriman. Barang kaluar ka sakola geus gagah aing cenah make krim. Barang kasakola disengsirikeun kabeh jelema. Nada-nadi dia kunaon? Kunaon kitu? Pan jiga bunga hok. Kunaon kitu beungeut doang dan nu putih leungeun mah hideung deuleu beheung karadak. Masyaallah. Tah, kitu ai tidak sesuai dengan katentuan Allah masuk belang betong pan ya. Ai beungeut putih, ai beheung hideung. Coga mun ciptaan Allah.
Hade urang ieu diciptakeun oleh Allah. Coba mun madein leungeun jelema rajit. Tuh buktina madein jelema. Krim putih pemutih hanya untuk muka. Karena nu dikriman ngan beungeut doang, akhirnya nu putih cuman muka. Giliran lupa, ai lalaki mah begitu. Mun lalaki mun pakai krim muka kudu ka beheung-beheung, kudu ka leungeun-leungeun. Kenapa? Begitu nanti dilihat orang, oh berarti putihnya rata. Ai awewe mah masih mending. Jadi najan awewe nu dikriman beungeutna gitu. Nah, beheungna mah panteu kadeuleu meureun make tiung. Tapi mun teu make tiung, pakaianna seksi, pek geura. Bencong-bencong di jalan anu nyanyi aku tak mau cenah. Kah. Eta bencong-bencong pek geura anu keur ngararamen. Pan ai beungeut pan nya. Masya Allah. Ai suku karadak ya Allah. Kurantaranaeun suku nama teu dibedakan. Pek geura mun saawak dibedakan rata, tapi kan moal mungkin. Kudu syukur mangkana geus dijadikeun ku Allah lalaki mah tong hayang jadi awewe. Kitu. Ulah kitu. Ieu mah cenah mata geus dibere normal. Hayang kadeuleu jiga orok Arab. Make lensa. Lensa nau atanapi hayang kadeuleu jiga orok Eropa supaya biru matana. Barang kitu tidak mengetahui protap penggunaan lensa. Lensa itu kan ada cara pemakaiannya tersendiri. Leungeun harus higienis. Ya kan? Eta lamun urang geus ngadahar sambel ulah wani-wani ngadahar lensa. Dicolokeun kana mata demi Allah lada. Mangkana leungeun kudu higienis. Penggunaannya pun harus hati-hati. Ada yang waktunya 6 bulan, ada yang waktuna sabulan. Penggunaan airna pun aya waktuna. Akhirnya muncek dina pentunjukna kudu sabulan, najan can abis geus kudu dipiceun. Ima kulantaran teu boga cai maka cai keran. Geus kitu poho. Kan aya nu kanan aya nu katuhu. Karena lamun lensa eta kondisina katuhu jeung kenca kan sok dina wadahna mah aya tulisanna katuhu cenah kenca. Geus kitu kulantaran tunduh main cabut bae teu dibersihan beungeuna. Tah rusak matana. Tadina leuwih jadi leweh. Aja gisuk poho eta lensa kulantaran geus tunduh diteundeun di mana sabeulahna deui. Sugankeun cenah karena matanya meureun sudah mulai berair gitu kan tidak sesuai dengan protap ieu penggunaan. Pake bae lensana teu kadeuleu mana ieu hejo toska mana ieu biru laut. Akhirna nu hiji make hejo nu hiji make biru. Bae majar manehna mah geulis aing gitu. Barang kaluar imah diseungseurikeun jelema neng punten ai neng panonna kunaon nu hiji koneng nu hiji hejo rek jadi geulis ge teu jadi geulis tidak sesuai dengan protap penggunaannya atuh mata iritasi bisa menjadi kebutaan teh makana ulah hayang leweh aing geus ku Gusti Allah dipaskeun kitu mah tarima kitu mana deui nu hayang jadi leweh hayang leuwih jadi leweh. Ti dituna ku Gusti Allah geus ditetapkeun kasep dengan hidung ukuranna segini. Dengan bibir ukuranna segini. Aing geus cenah aing hayang boga bibir jiga Angelina Jolie. Angelina Jolie mah kan kandel bibirna bagusnya sensual. Hayang jiga kitu. Dioperasi. Aipek Gusti Allah tidak ridho. Nu aya kalah kabareuh bibirna hop dahar doang kumaha. Ada eta yang ikut operasi hidung karena selalu tidak puas akhirnya irungna leungit beneran rata teu percaya engke kurang dibejakeun ditunjukkeun gambarna imah rese rata irungna jadi leutik gitu ai beungeut bareuh jadi ada yang pernah melakukan operasi plastik sampai puluhan kali kulantaran henteu nan ngaranna henteu puas dengan kondisi sebetulna ulah kitu nu aya kalahkan dilewehkeun ini hayang leuwih jadi leweh makana urang mah kudu syukur alhamdulillah. Nah kumaha cenah ari awewe mah kudu dangdan ai teu dangdan disebut burik cenah salaki boro-boro hayang ngadeuketan
Maka awewe mah kudu awewe mana lah mempercantik diri dalam rangka merawat. Innallaha jamil yuhibul jamal. Beda merawat dengan merubah. Ai merawat mah dirawat. Dijaga supaya kulitnya tetap lembab, dijaga kulitnya supaya tetap mulus, supaya tetap terlihat awet muda. Nah, eta mah lain deui. Beda dengan operasi. Operasi mah pan nu tadina benguk belah dieu, bengukna pindahkeun ka dieu. Beda deui eta mah. Gitu. Nah, kemudian mahabbah, cinta, petunjuk dan penciptaan Allah. Nah, sebagaimana ulama mengatakan qada atau ketentuan Allah adalah kehendak Allah yang azali. Jadi lamun misal kena urang diciptakan ku Gusti Allah sudah menjadi laki-laki, itu sudah menjadi ketentuan Allah sejak zaman ajali, sejak sebelum diciptakannya alam. Nah, yang berkaitan dengan segala sesuatu terhadap suatu perkara, di mana segala sesuatu tersebut berada pada suatu perkara yang tadi eta yang diciptakan semenjak zaman ajali. Nah, sedangkan qadar, nah, bedanya qada jeung qadar. Nah, qada mah segala sesuatu yang sudah kehendak Allah yang ada sejak zaman ajali. Nah, eta berkaitan dengan segala sesuatu terhadap suatu perkara, di mana perkara nateh segala sesuatu hal tersebut berada pada suatu perkara yang sudah Allah tentukan di zaman ajali. Pokoknya malamun qada segala qadar, maaf lain qada. Nah, qada mitan qada hese qada eta ketentuan, lamun qadar nyanggeus qadarna takdirna gitu maksudna. Kumaha ieu ngabedakeunanya dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Kayak saeutik-saeutik dijelaskeun. Ya. Jadi sebagian ulama mengatakan qada, ya qada heulanya adalah kehendak Allah yang azali. Qada kehendak Allah yang ada pada zaman azali, yang berkaitan dengan segala sesuatu terhadap suatu perkara. Nah, lamun qadar adalah penciptaan Allah pada segala sesuatu sesuai dengan apa yang sesuai dengan ilmu Allah. Beda ente? Ulangi. Lamun qada kehendak Allah di zaman ajali. Di mana qada itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan segala sesuatu terhadap suatu perkara. Misalkan kieu, Allah sudah menetapkan di zaman ajali bahwa si Dadan harus menjadi laki-laki. Itu qada dari zaman ajalina. Nah, sedangkan qadar adalah penciptaan Allah pada segala sesuatu dengan apa yang sesuai dengan ilmu Allah. Nah, karena Allah sudah mengkodokkan, sudah menuliskan di zaman ajali si Dadan jadi laki-laki, begitu Allah menciptakan Dadan itu laki-laki, maka segala ketentuan yang ada pada Dadan itu nerap sebagai laki-laki. Mana contohnya? Allah menciptakan Dadan laki-laki. Ketentuannya kalau laki-laki itu gendernya harus memiliki penis. Nah, itu qadar. Paham? Ngerti ente? Qada, Allah menciptakan, menuliskan, merencanakan, ditulis di perencanaan itu Dadan harus menjadi laki-laki. Ketika qadar diciptakannya Dadan menjadi laki-laki, maka hukum kelaki-lakiannya itu harus nempel karena Dadan. Laki-laki ai ciri laki-lakinya dan hukum laki-lakinya tidak ada. Mana akhirnya Allah menciptakan hukum laki-laki kepada Dadan yang berbentuk cirinya adanya penis. Gitu maksudnya. Sifatnya begini nih kalau laki-laki. Jadi qada itu hanya penciptaan saja, hanya rencana saja. Tapi kalau qadar sudah desain. Ngerti ente? Jadi kia
lamun kita akan membuat baju. Ya, bikin baju, desain baju. Yang didesain pertama kali apa dulu? Gambar. Ya kan? Gambar baju ini bentuknya harus panjang. Kemudian tangan panjang, ada manik-manik. Nah, digambar dulu, didesain dulu. Ya kan? Nah, ngajahit baju na eta yang kodar. Paham toh? Ngajahit bajunya eta yang kodar. Jadi ketika ditulis baju itu mau dibikin baju perempuan, baju pengantin. Di mana-mana baju pengantin digambar heula, otomatis baju pengantin itu pasti mewah kan baju pengantin. Aya manik-manikna, aya ieu, aya itu, aya ieu, aya itu. Digambar. Nah, kodar adalah aplikasi penjahitan atau diterapkan ketentuan-ketentuan yang sesuai gambar tadi itu pada saat menjahit. Dijieun baju awewe, cekna gambar payetna kudu warna kuning di sebelah kanan. Tuli dijieun payet sebelah kuning warna kanan. Cek gambar payetna harus warna putih di belakang punggung. Atuh ditulis di belakang punggung. Nah, eta kodar. Jadi kodok manga gambar, kodar nyieun kitu mun ceuk na kitab ieu gitu. Paham teu? Paham teu? Amun teu paham diulangi deui. Jadi ingatnya, qada itu adalah kehendak Allah yang azali, yang berkaitan dengan segala sesuatunya terhadap suatu perkara. Nah, sedangkan qadar adalah penciptaan Allah. Jadi qada mah ngan ngarencanakeun ditulis heula. Ya kan? Lamun qadar adalah penciptaan Allah. Pada segala sesuatu sesuai dengan apa yang sesuai dengan ilmu Allah. Tadi teh dana ilmu Allah dicatat dina qadona bahwa ieu kudu kieu. Lah ketika diciptakan ya sesuai. Itu maksudnya. Jadi lir ibarat kalau qada ibarat dasar dan qadar bangunannya. Gitu. Qada ibaratna dasar, pondasi. Jadi lamun nyieun imah aya pondasina heula eta qada. Gitu. Nah. Qadar bangunannya. Gitu. Misal kena rek rencana imah ieu rek dibuat 3 tingkat. Maka pondasina cakar ayamna harus jero. Nah, ketika bangunannya sudah jadi 3 tingkat, langsung jadi 3 tingkat. Nah, eta qadarna. Paham teu? Jadi desain dan hasilna. Itu. Jadi ibarat kata omongan gampang nama doang gitu. Jadi kodok mah ibarat mesin alat takar dan qadar alat takarna. Kodok mah ibarat sesuatu yang disiapkan untuk membuat pakaian dan qadar pakaiannya. Gitu, paham tak? Pahamnya? Nah, kodok mah ibaratna ilustrasi pemahat terhadap satu gambar yang ada dalam hatinya, dan qadar mah bentuk gambarna dan bentuk pahatana. Gitulah kira-kira. Wal isyanu wa huwa ma yu'aqabu alaihi bi qada'illahi ta'ala wa qadarihi wa iradatihi wallahu a'lam bis Rabbin